Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan percakapan Tuhan dengan para murid mengenai identitas dirinya. Dan jawaban Petrus mewakili para rasul yang lain yang mengatakan bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini adalah jawaban, tidak hanya jawaban Petrus pribadi, tetapi juga mewakili para rasul yang lain. Dan itu juga mewakili kita. Maka berangkat dari iman para rasul itu, terutama yang diungkapkan oleh Petrus ini, gereja mewarisi iman yang sama. Maka gereja Katolik berani untuk mengatakan bahwa kita adalah gereja yang apostolik. Maksudnya apostolik adalah mewarisi sejak zaman para rasul sampai sekarang. Tidak hanya melulu apa yang diimaninya, tetapi juga semua tradisi yang dihidupi oleh para rasul itu kita hidupi sampai zaman sekarang. Jadi kita bisa melihat bahwa ini kebanggaan kita sebagai gereja Katolik. Jadi kalau ditanya, yang mendirikan gereja siapa? Kalau mendirikan gedung gereja, jelas ada orangnya siapa. Tetapi kalau yang mendirikan gereja Katolik siapa? Kita dengan bangga mengatakan Kristus. Dan Dia meletakkan dasar itu dalam diri para rasul. Sehingga kita bahagia, gembira merayakan hari ulang tahun gereja sedunia setiap Pentakosta. Hari ulang tahun di mana gereja berdiri. Bukan gedung gerejanya yang berdiri, tetapi gereja, iman umat Allah yang hidup. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana. Ini yang istilahnya itu kenapa kok kita istilahnya itu diwakili oleh Petrus mengenai hal itu. Lalu yang kedua, kita melihat poin yang kedua adalah Petrus diberi pesan. Pesannya adalah pertama, Simon bin Yunus
ditambahi atau diubah namanya menjadi Petrus oleh Tuhan. Diberi nama panggilan khusus, bukan hanya Simon tetapi Petrus, batu karang. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih, tentu kita ingat dalam perjanjian lama orang-orang yang namanya diubah oleh Allah itu menjadi identitasnya adalah milik Allah. Kita ingat Abram dan Sarai menjadi Abraham dan Sarah. Lalu kita tahu Yakub menjadi Israel, diubah namanya. Dan itu menjadi tanda bahwa Abraham menjadi milik Allah dan Israel, keturunan dari Israel itu menjadi bangsa milik Allah. Nah sekarang Petrus menjadi nama baru dari Simon bin Yunus, menjadi identitas bahwa nantinya orang yang mengimani sama dengan Petrus ini adalah milik Allah. Berarti kita juga menjadi milik Allah itu sendiri. Dan kekhasan dari Petrus ini, kadangkala itu orang seringkali lupa Petrus itu membawa kunci. Seringkali tidak hanya satu tetapi juga dua kunci. Entah dalam gambar, entah dalam patung, itu memang ada yang kuncinya cuma satu, tapi seringkali kita juga akan menemukan kuncinya ada dua. Dua, yang kunci dua itu artinya adalah yang pertama itu adalah simbol dari sakramen pengakuan dosa yang dianugerahkan dalam dasar gereja itu, yaitu Petrus itu, supaya ini dilakukan, supaya setiap orang ini mendapatkan kerahiman Allah, pengampunan Allah, dan berbalik dengan Allah. Lalu kunci yang kedua adalah kunci surga. Bukan artinya tukang penjaga pintu, tidak. Seperti yang juga dipesankan oleh Allah sendiri kepada Petrus, supaya alam maut tidak akan menguasainya, maka Petrus membawa kunci itu supaya tidak ada dosa, tidak ada pembawa maut bisa masuk ke dalam surga. Maka simbolnya kunci surga itu bukan berarti dia nanti membukai pintu kita, bukan, tapi tujuannya adalah supaya tidak ada penyusup yang masuk ke surga. Di sini kita bisa melihat ada pesan tersendiri untuk kita. Petrus membawa peran khusus. Nah, Petrus menjadi batu karang bagi gereja. Maka kita melihat bahwa peran gereja pun adalah juga membawa kita semua masuk dalam kebahagiaan di surga. Baik, ini kitab sucinya. Sekarang pesannya untuk kita apa? Pesan untuk kita, seperti juga pertanyaan Tuhan mengenai siapa aku ini menurut kamu, jawabannya itu pasti sejumlah kepala ini berbeda-beda. Mungkin ada yang sama jawabannya, tetapi mungkin ada yang sungguh-sungguh walaupun jawabannya sama, tetapi sense atau kesannya atau nuansanya pasti akan berbeda pula, karena masing-masing orang mempunyai selera, mempunyai ikatan intim yang berbeda-beda. Kita tidak perlu menguji, menurut Anda apa? Karena kalau orang ditanyai begitu malah jadi takut dengan romonya kalau misa. Nanti jangan-jangan orang malah bolos misa. Ya. Betul begitu ya? Jadi saya tidak perlu tanya kan kepada panjenengan kan ya? Apalagi nunjuk gitu kan ya? Tidak perlu kan? Baik. Tapi saya percaya bahwa rumusan saya benar ya tadi ya. Masing-masing kepala ini berbeda jawabannya. Betul? Nah sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang menjawab bahwa Yesus adalah gembala panjenengan? Ada beberapa jawab. Baik, siapa yang menjawab Yesus adalah gunung batu panjenengan?
Siapa yang jawab Yesus itu adalah benteng hidup panjenengan. Baik, ada banyak. Ini saya baru bertanya 3 rumusan, tetapi sudah banyak orang yang bertanya. Siapa yang menjawab Tuhan adalah penjaga rumah panjenengan? Penjaga rumah panjenengan, jadi satpam. Karena kadang-kala kan orang menjawab bahwa satpam Anda siapa? Tuhan. Kenapa? Kalau Anda pergi berdoa, ya Tuhan, jagalah harta benda rumah yang saya tinggalkan selama saya pergi keluar kota beberapa hari. Satpame Gusti. Tapi nek ono maling iso mlebu rumah itu. Bisa dimasuki maling enggak? Bisa. Karena malingnya nggak percaya adanya Tuhan Yesus, jadi tetap kecolong juga kan. Nah, Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita justru memaknai Tuhan hanya dalam hal-hal aspek duniawi. Tetapi Simon Petrus ini sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa dia mengimani Tuhan ini sebagai Sang Mesias, Allah yang hidup, yang tinggal di tengah-tengah kita. Ini yang dialami oleh Petrus sendiri, dan dia bisa merasakan, oh Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang hanya dengan bersabda. Oh Tuhan bisa menghidupkan orang yang mati hanya dengan bersabda. Tuhan melakukan kebaikan hanya dengan bersabda. Dan Tuhan memberikan mukjizat banyak hal kepada banyak orang hanya dengan sabda. Firman, dia adalah firman yang hidup. Dan kita yakini firman yang menjadi manusia ini adalah anak Allah. Dan itu yang kita pegang. Dia sebagai kalimatullah. Kalau dalam bahasa Arabnya kalimatullah. Ya. Karena itu juga rumusan itu, kalimatullah atau firman Allah itu juga ditemukan di kitab Al-Quran. Itu surah ke-19 atau surah Al-Maryam. Saya wani jawab ngono karena Muhammad ya. Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat ini adalah tanda bahwa oh ini Allah yang hidup. Firman-Nya sungguh-sungguh luar biasa dan berwibawa. Nah, bagi diri kita pun juga ingin mendengarkan firman itu. Firman yang punya wibawa. Dan padahal dengan Roh Kudus yang kita terima, kita bisa menangkap firman itu dan kita juga bisa meneruskan kepada generasi muda yang lain. Jadi setiap firman yang kita terima dari Allah juga nantinya bisa kita teruskan kepada generasi muda. Karena kalau enggak, generasi muda itu akan hilang. Hilangnya bagaimana? Coba ibu bapak, anak-anak kecil masih bisa didampingi melalui PIA, sekolah minggu. Lalu setelah itu, setelah komuni ada misdinar. Tapi setelah itu ada OMK. Tapi OMK-nya itu berbeda. Di dalam gereja OMK menjadi orang-orang yang menyanyikan kor, singkatannya OMK. Benar kan? Orang-orang yang menyanyikan kor. Di luar gereja ada OMK juga. Orang-orang yang menjaga kendaraan, OMK. Dalam pikiran anak-anak OMK itu apa? Ya OMK juga orientasinya mencari kekasih. Bener enggak? Betul? Dan akhirnya endingnya juga OMK, orang mengenal Kristus. Sehingga banyak yang murtad juga. Lebih baik ikut pasangan yang mungkin berbeda agama, berbeda iman, daripada ikut Yesus yang gak jelas. Betul begitu? Halo? Betul begitu para OMK? Halo? Benar? Betul?
Buktikan bahwa Anda adalah generasi muda gereja kita di masa depan. Generasi yang akan datang. Kalau enggak, ya berarti apa yang kita omongkan ini betul. Betul begitu Ibu Bapak yang sudah sepuh? Benar? Benar ya? Ya, baik. Nanti maka kalau gereja itu generasi muda itu banyak yang menghilang, nanti paling ada upacara penutupan gereja. Digabungkan dengan paroki lain, tidak tahu. Kalau sekarang ada pemecahan paroki, besok seperti generasi sekarang di Eropa, yang tadinya itu ada 10 paroki, akhirnya menjadi 1 paroki dengan 10 gereja. 1 paroki 10 gereja. Ya karena saking minimnya orang yang tetap setia kepada Tuhan. Baik, oke, itu Eropa. Nanti kita tunggu apakah betul di Indonesia sama nasibnya seperti itu. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka sekarang kita, iman kita ini itu senantiasa akan ditanya, siapa sih Yesus itu? Kalau Yesus itu gembalaku, apakah saya juga menghidupi Yesus sebagai gembala dalam setiap hal, setiap keputusan-keputusan penting? Saya mohon kepada Tuhan, kalau dia sebagai benteng hidupku, sebagai pelindungku, apakah dalam segala macam hal, pagi, siang, sore, malam, saya juga memperlihatkan bahwa Tuhan itu sebagai pelindung kita, pelindung saya. Dan rumusan-rumusan yang lain, apakah ini juga dihidupkan, kita hidupi sama? Karena kalau tidak, maka isinya adalah iman kita menjadi Gatot Kaca. Gampang, mudah diingat, menjadi Gatot Kaca. Maksudnya adalah gagal total kokea cocok. Cuma isinya kosong, tapi rumusannya indah betul. Maka Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, dalam hidup beriman, yang penting itu adalah hidup kita. Dampaknya ada enggak? Maka kita dituntut untuk itu. Nah, kita yang mewarisi tradisi para rasul itu hendaknya tetap mempertahankan itu. Dalam mempertahankan apa yang sudah diimani oleh para rasul itu, kita berusaha sedemikian rupa bersama dengan jemaat yang lain. Karena Tuhan bertanya kepada para rasul, dan walaupun yang ngomong itu adalah Petrus 1 orang, tetapi pertanyaannya dan jawabannya itu mewakili banyak orang. Dan kita harus bisa bekerja sama dengan jemaat yang lain supaya kita menegakkan iman kita. Maka di sini dituntut apakah kita dalam kehidupan kita ini betul-betul sudah mempertahankan yang benar, yang baik, dan yang bijaksana yang berasal dari Tuhan. Kalau ya, berarti kita memang disebut sebagai pewaris dari iman para rasul. Amin. Karena sudah amin, maka harus selesai homilinya.